Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Sidiki. Saya dari kelas 4A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baik yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pembelajaran, yang saya sebut nama beliau Ibu Vika Muniati Arifin, SPD MPD. Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran terkhususnya pada instrumen penilaian. Nah, di sini saya mengambil kelas 5 di mana muatan terpadunya yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, tentang letak geografis Indonesia. Nah, di sini ada kompetensi intinya, bisa dibaca. Nah, selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini yang pertama yaitu KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, KD yang kedua yaitu ada 4.1, yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, selanjutnya yaitu ada indikator. Nah, indikator di sini yang pertama yaitu pengetahuan ada 3.1.1. Yang pertama yaitu membaca teks tentang letak geografis. Yang kedua, kali 3.1.2 mengidentifikasi pulau-pulau perairan dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menentukan komponen-komponen yang ada pada peta. Sedangkan pada keterampilannya yaitu yang pertama 4.1.1 membuat gambar peta geografis Indonesia dengan memperhatikan batas wilayah Indonesia dan komponen-komponen peta. Dan yang kedua yaitu menunjukkan hasil gambar peta geografis Indonesia dengan memperhatikan batas wilayah Indonesia dan komponen-komponen peta. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini turunan dari indikator yang sudah saya bacakan tadi. Seperti itu. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Nah, di mana materi pembelajaran ini yang pertama ada mengenal letak geografis Indonesia, yang kedua komponen-komponen peta, dan yang terakhir itu menggambar peta. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan dan metode atau model pembelajaran. Nah, di sini pendekatan yang digunakan itu saintifik, metodenya digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan, dan model yaitu digunakan menggunakan pembelajaran langsung. Nah, selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Nah, di mana media ini media pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menggunakan teks bacaan, yang kedua peta Indonesia, yang ketiga kertas ukuran A4, yang keempat penggaris, yang kelima pensil, dan yang terakhir yaitu pensil warna. Nah, selanjutnya itu ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini yang pertama itu menggunakan buku guru dan buku siswa, tema 5 ekosistem, dan yang kedua ada internet, dan yang ketiga itu lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatannya ada 3, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, ini deskripsi dari kegiatan pendahuluan di mana membutuhkan alokasi waktu 15 menit. Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua ada inti. Nah, kegiatan inti ini memerlukan waktu selama 60 menit. Seperti ini deskripsi kegiatannya. Dan kegiatan yang terakhir itu ada penutup di mana membutuhkan alokasi waktu yang 10 menit. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya yaitu penilaian. Nah, ini yang terkhusus ya. Di mana penilaian ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, ini adalah contoh penilaian sikap. Nah, di mana yang terdiri dari ada nama siswa, perubahan tingkah laku itu ada santun, peduli, dan tanggung jawab. Nah, ini ada ya huruf K, huruf C, huruf D, huruf SB itu dimana memiliki keterangan. K itu artinya kurang, C itu artinya cukup, B itu baik, dan SB itu sangat baik. Nah, dimana misalnya ada salah satu nama tingkah lakunya itu santun, bisa kita
lihat, dimana kita akan meletakkan baik atau sangat baik, cukup atau kurang, seperti itu. Tinggal di checklist ya. Itu contoh instrumen dari penilaian sikap. Nah selanjutnya, ini keterangan dari yang saya sudah jelaskan tadi di atas. Nah selanjutnya itu ada penilaian pengetahuan atau KI 3. Nah di sini penilaian pengetahuan itu ada dua, ada penilaian pilihan ganda atau objektif dan penilaian esai. Nah di sini pilihan ganda ini saya membuat soal 5 nomor tentang letak geografis Indonesia ini. Nah nomor soal itu 1 sampai 5. Skornya kalau betul itu skor 1. Jika siswa menjawab semua benar itu skor maksimal itu 5. Nah jika siswa menjawab yang salah itu skornya 1. Seperti itu yang sudah saya tampilkan ya. Nah selanjutnya itu ada penilaian esai. Nah di mana penilaian esai ini ada rubrik jawaban dan ada skor. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama, jika peserta didik dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban itu skornya 20. Dan yang kedua yaitu jika peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban itu nilai skornya 10. Dan yang terakhir itu jika peserta didik tidak menjawab sama sekali itu skornya 0. Nah begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan esai yang nomor 2 sampai 5 ya. Seperti ini tampilannya. Skornya juga sudah sama sampai pertanyaan nomor 5. Nah soalnya ini yang di esai dan objektif akan saya tampilkan sesudah dari LKPD ini. Nah dimana cara menghitung jumlah akhirnya itu atau nilai akhir, yaitu jumlah skor bahagi jumlah skor maksimal kali 100. Nah selanjutnya yaitu ada penilaian keterampilan. Nah di sini penilaian keterampilannya itu hasil dari gambar peta Indonesia. Kan di sini siswa dituntut untuk membuat peta Indonesia. Nah di sini ada kriterianya, ada 2 yaitu yang pertama kelengkapan gambar peta dan keterbacaan gambar peta. Nah di sini dalam menggambar peta itu dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah di sini guru melakukan penilaian di mana jika kelengkapan gambar peta ini sangat baik itu artinya skornya itu dapat 4. Sedangkan baik itu 3 dan cukup itu 2, dan yang terakhir itu ada perlu pendampingan itu 1 dan skor akhir. Seperti itu. Nah begitu juga dengan kriteria keterbacaan gambar pada peta seperti kelengkapan. Nah selanjutnya itu rumus dari penskoran, yaitu skor akhir sama dengan jumlah perolehan skor bahagi skor maksimal kali 100. Nah seperti itu. Nah selanjutnya yaitu bahan ajar atau materi. Nah di sini bahan ajar yang pertama yaitu mengenal letak geografis Indonesia. Nah di sini saya sudah perlihatkan, tidak perlu dijelaskan ya. Selanjutnya itu ini adalah peta Indonesia. Ada komponen-komponen peta. Dan yang terakhir yaitu ada menggambar peta seperti ini. Nah selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah itu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Nah ini kompetensi dasar yang sudah saya jelaskan di pertama. Dan ini indikatornya juga sudah saya jelaskan pertama. Ada langkah-langkah kegiatan, yaitu di sini tulislah nama anggota kelompok pada identitas. Nah di sini LKPD ini ada terbagi atas 2, ada yang individu dan ada yang kelompok. Nah yang pengetahuan dikerjakan secara individu dan yang kelompok itu dikerjakan secara kelompok, karena itu adalah menggambar peta, jadi dilakukan per kelompok. Nah ini adalah soal dari pengetahuan pilihan ganda. Seperti ini tampilannya. Ada 5 soal dari pilihan ganda. Nah yang kedua yaitu ada esai. Nah di sini esai ada terdiri dari 5 pertanyaan, dan yang terakhir itu ada keterampilan.
Nah, keterampilan ini siswa membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Nah, di sini siswa dituntut untuk membuat gambar peta Indonesia. Nah, seperti ini ada tahap-tahapnya juga. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kunci jawaban dari pilihan ganda dan esai. Nah, ini adalah pilihan jawaban, pilihan ganda, dan ini adalah jawaban dari esai. Nah, seperti itu. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.